Assalamualaikum Teteh di rumah. Semoga dalam keadaan sehat. Yuk belajar kimia lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mari kita amati setiap faktornya. Pertama, faktor konsentrasi. Siapkan 3 buah botol. Isi dengan larutan cuka atau asam asetat dengan volume yang sama. Selanjutnya, siapkan 3 buah balon yang berbeda warna. Beri tanda atau ingat-ingat balon yang diberi soda kue dengan takaran yang berbeda-beda. Misalnya balon merah kita beri takaran setengah sendok kecil. Balon kuning kita beri takaran soda kue sebanyak 1 sendok kecil. Dan balon biru kita beri takaran soda kue sebanyak 1,5 sendok kecil. Setelah itu, kita tautkan ujung balon ke bagian atas botol yang sudah diisi air atau larutan cuka tadi. Reaksikan soda kue dan asam cuka. Jangan lupa setel stopwatch-nya. Balon biru berbuih lebih cepat dan lebih banyak, hampir bersamaan dengan balon kuning. Coba buatkan kesimpulannya. Sekarang kita mengamati faktor suhu terhadap kecepatan reaksi. Kita mau bikin dalgona candy yang lagi viral itu. Reaksikan lelehan gula pasir dengan sedikit soda kue. Selagi panas, reaksi sangat cepat terjadi. Nah, ini walaupun tidak bisa dicetak, rasanya enak juga loh. Kedua, 3 sendok gula pasir tetap kita lelehkan dan diamkan dulu, turunkan dulu suhunya. Baru direaksikan dengan soda kue. Dan apa yang terjadi? Sudah sulit untuk bercampur ya. Kalian bisa simpulkan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sekarang kita amati faktor berikutnya, yaitu faktor luas permukaan bidang sentuh. Siapkan 2 buah gelas plastik dan tuangkan sevolume yang sama dari larutan pemutih yang mengandung natrium perklorat. Ini Ibu gunakan 50 ml ya.
Kemudian, keluarkan putih telur dan kuning telur dari cangkangnya. Satu cangkang dibiarkan utuh dan satu cangkang kita buat menjadi serbuk atau kita bubukkan. Masukkan secara bersamaan ke dalam gelas plastik yang berbeda, ke dalam larutan pemutih tadi. Kita lihat reaksinya. Cangkang telur yang sudah berbentuk serbuk cepat sekali berbuih. Buatkan lagi kesimpulannya ya. Terakhir, kita mengamati faktor katalis. Kita siapkan sevolume yang sama dalam 2 gelas plastik yang berbeda air mineral biasa. Kemudian kita beri masing-masing 20 tetes betadine atau yang mengandung povidone iodine. Kemudian kita aduk atau kita homogenkan sehingga terlihat bahwa larutannya berwarna coklat. Siapkan 2 buah gelas plastik berisi larutan vitamin C dengan volume yang sama. Kemudian akan kita campurkan ke dalam larutan yang berisi betadine tadi. Jangan lupa setel stopwatch-nya. Ini tercatat 0,47 detik. Ke dalam gelas plastik berisi larutan betadine yang kedua, kita campurkan lagi dengan larutan vitamin C, tetapi kita tambahkan dengan air beras. Air beras di sini untuk mempercepat terjadinya reaksi dan tercatat 0,21 detik. Coba buat kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Mardiana SSI, guru kimia di SMA 1 Sukahaji, mengikuti apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2021. Mengingat pada masa transisi sekarang ini, pembelajaran diberlakukan tatap muka terbatas, dan untuk kompetensi dasar yang harus melibatkan KI 4 atau yang harus dipraktikumkan masih belum bisa dilakukan di sekolah, karena selain keterbatasan siswanya, juga keterbatasan waktu belajarnya yang hanya 20 menit per jam pelajaran, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya praktikum. Selain itu, praktikum akan banyak membuka peluang untuk kontak satu sama lain, sehingga untuk tetap mencegah penyebaran COVID-19, maka praktikum masih dilaksanakan secara daring, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk kesempatan belajar para siswa
barangkali ada yang berdekatan rumahnya untuk bisa belajar berkelompok. Jadi hal ini untuk memudahkan mereka untuk saling berdiskusi satu sama lain. Dan ketika ada pembelajaran tatap muka, mereka bisa mengkonsultasikan dengan guru di sekolah. Demikian perkenalan dari saya dan mengajukan video inspiratif dengan judul mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegar nih Pak Elis, kita kan sekarang masuk ke bab laju reaksi ya. Itu ada kompetensi yang harus dipraktikumkan, tapi kita masih pembelajaran terbatas kan ya, terbatas baik siswanya kan hanya 50% di sekolah, kemudian terbatas juga dalam hal waktunya, kita hanya 20 menit di sekolah, kemudian untuk 2 jam pelajaran berarti 40 menit ya, dan itu mungkin habis waktunya dengan persiapan, dan nanti beres-beresnya juga nanti akan tergesa-gesa dengan mapal yang lain gitu ya, harus langsung masuk. Jadi mungkin solusinya untuk praktikum ibu demonstrasikan saja dulu ya melalui video, kemudian nanti ATT nanti boleh diinfokan ke teman-teman. Ini boleh melaksanakannya di rumah, boleh perorangan kalau ada bahan-bahannya. Kalau misalkan ada teman yang berdekatan boleh berkelompok. Gimana menurut Elif? Boleh-boleh aja sih ya, karena sekarang situasinya lagi pandemi juga gitu ya, pasti banyak enggak di sekolah gitu ya aktivitasnya. Setuju aja. Tegar gimana? Kalau Tegar sih setuju aja dengan keadaan seperti ini, ya tidak perlu memaksakan lagi gitu ya. Yang penting kan prinsipnya tidak lari dari konsepnya ya. Nanti kita akan praktikumkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti seperti biasa tugasnya hasilnya dilaporkan di Google Classroom ya. Terima kasih atas waktunya ya Telis, Tegar. Silakan boleh dilanjutkan lagi.